Yan bang, kalau mau dah abang peke sih kan ini tete dolian. Saya mengutuk keras apa yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia, yang dimana warga negara Indonesia sebagai migran di sana ditembak oleh otoritas Malaysia. Dengan ini, saya mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengambil sikap dan langkah tegas terhadap peristiwa ini. Demi menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat. Dan kami juga memohon agar keluarga dari korban diperhatikan, dan dari pemberitaan kami melihat sudah menelan korban jiwa dan tentu harus dipulangkan dengan kondisi yang layak dan terhormat. Mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa sebagaimana kita juga selalu menghormati bangsa lain. Pak Cik, Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Sebuah pelanggaran administratif tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa dan penderitaan fisik yang tak terhingga. Mengenai klaim pembelaan diri aparat Malaysia yang mengatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri karena merasa diserang terlebih dahulu, saya meragukan itu. Bagaimana mungkin sekelompok sipil yang hanya menggunakan perahu kecil berani menyerang aparat negara yang menggunakan kapal besar, lebih cepat, lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan lengkap? Klaim ini sangat sulit diterima logika. Kepada pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia harus menuntut keadilan. Tindakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian serius. Kejadian ini bukan hanya soal 5 individu, tetapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nyawa seseorang dikorbankan tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak berpangku tangan. Tindakan yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan luka serius harus dihentikan. Jika kita diam, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Kita harus mendesak agar kejadian ini diselidiki secara transparan dan agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan pada hukum. Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Mari kita bersama-sama mengingatkan dunia bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, apapun alasan dibaliknya, harus diselidiki dan dihukum dengan adil. Tidak ada tempat bagi pembenaran untuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kita sebagai bangsa harus menjadi bagian dari perubahan yang menuntut keadilan, menghargai kemanusiaan, dan membela mereka yang tidak dapat membela diri. Thank you. 5 orang saudara kita, pekerja migran Indonesia,
lagi-lagi menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan di perairan Tanjung Malaysia. Insiden ini menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang semestinya hadir melindungi setiap warga negaranya. Yang lebih memilukan lagi, ini bukan kali pertama PMI menghadapi tragedi seperti ini. Sejak 2005, tercatat setidaknya sudah 75 orang PMI kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan serupa. Bagi saya, angka ini bukan sekedar angka statistik. Di baliknya ada cerita manusia, ada mimpi yang terenggut, dan ada keluarga yang hancur. Pekerja migran bukan hanya pahlawan bagi keluarganya, tetapi juga bagi negara ini. Mereka menyumbang devisa, menopang perekonomian, dan menunjukkan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia. Namun, mengapa kisah mereka selalu dirundung tragedi? Mengapa perlindungan terhadap mereka seringkali terkesan setengah hati? Kepada pemerintah Indonesia, kami berharap agar kasus penembakan ini tidak berlalu begitu saja. Ini adalah ujian bagi komitmen kita sebagai bangsa. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas, melakukan investigasi menyeluruh, dan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi harus bergerak cepat dan tangguh. Tegaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa kekerasan terhadap PMI adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Lebih dari itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun saat kembali ke tanah air. Perlindungan ini harus mencakup pendampingan hukum, pengawasan ketat terhadap agensi penyalur tenaga kerja, hingga penguatan peran konsulat dalam mendampingi mereka yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem perlindungan PMI secara keseluruhan. Jangan ada lagi PMI yang terpaksa bekerja secara ilegal karena kurangnya akses informasi dan peluang kerja yang aman. Jangan ada lagi PMI yang harus hidup dalam ketakutan di negeri orang tanpa perlindungan yang memadai. Negara ini memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya, dimanapun mereka berada. Ketika PMI berjuang melawan kesulitan demi keluarga dan bangsanya, maka bangsa ini juga harus berdiri tegak di belakang mereka, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan keadilan ditegakkan. Kepada para pemimpin Indonesia, kita tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang, tetapi kita dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Ini bukan hanya soal kasus hukum atau hubungan diplomatik. Ini soal kemanusiaan. Ini soal kehormatan bangsa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang melindungi rakyatnya. Negara yang tidak membiarkan warganya menjadi korban tanpa perlindungan. Kami menanti langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Usut tuntas penembakan ini. Berikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Lindungi PMI, pahlawan devisa kita yang telah berkorban demi kehidupan yang lebih baik. Thank you. Peristiwa terjadinya penembakan 5 warga negara Indonesia oleh maritim Malaysia ya. Banyak yang tak boleh terima benda tu ya. Banyak tak nak tahu apa penyebabnya ya. Yang mereka tahu itu satu pelanggaran HAM ya. Itu satu tindakan tak berperi kemanusiaan ya. Pernah terfikir tak oleh orang-orang di Indonesia sana ya, terutama pejabat-pejabat petinggi-petingginya ya, bagaimana ya rakyat Indonesia dalam negara Malaysia ini ya melakukan aktiviti-aktiviti yang banyak kadang-kadang melanggar undang-undang dalam negara Malaysia nih ya. Berapa ramai rakyat Indonesia yang menjadi ilegal di dalam negara Malaysia ini ya. Bahkan kerajaan Malaysia dah memberi pengampunan. Setiap tahun aku rasa ada je program-program ya yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini.
Tapi di saat terjadi seperti ini ya, coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap, banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah, ya. Baru ini kali. Sebab apa? Ini kali ya, dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ.